pagi, siang, sore, malam bagi Pak Dion selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Farmasi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi integral dan diferensial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari saya, Maria Elizabeth, Stirena, Lasmaria, Daniela, Anatasanti, dan Cindy Sari. Berikut ini adalah beberapa poin yang dibahas. Diskrit itu yang terdiri dari suatu jumlah berhingga elemen-elemen yang berbeda atau berhubungan. Himpunan bilangan bulat atau integer disebut sebagai diskrit. Lawan kata diskrit adalah kontinu atau terus-menerus. Sebuah fungsi adalah suatu relasi biner yang secara unik menugaskan kepada setiap anggota domain satu dan hanya satu elemen kodomain. Lalu, hubungan konsep diferensial yaitu dengan kekontinuan adalah jika F memiliki turunan di A, maka F kontinu berada di A. Bila sebaliknya, kekontinuan di A tidak menjamin adanya turunan di A, atau tidak berlaku. Contohnya, ada fungsi fx sama dengan 1 kali 1 kontinu di 0, tetapi tidak mempunyai turunan di 0. Lalu untuk contoh soal diferensial, yaitu carilah fungsi turunan yang dinyatakan dengan fx sama dengan x2 min 2x. Jawabannya adalah fx sama dengan x2 min 2x. Maka persamaannya adalah fx plus dx sama dengan x plus dx kuadrat min 2x plus dx. Ini didapat dari x diganti dengan x plus dx, sehingga dy per dx sama dengan limit dx hingga 0, yaitu fx plus dx min fx per dx. Sama dengan limit dx hingga 0, x plus dx kuadrat min 2x plus dx min x kuadrat min 2x per dx. Fungsi turunan yang didapatkan adalah 2x min 2. Maka dari contoh soal ini dapat ditarik rumus umum untuk mencari turunan pertama dari suatu fungsi sebagai berikut, yaitu jika y sama dengan x pangkat n, maka dx per dy per dx sama dengan nx pangkat n min 1. Saya akan menjelaskan tentang konsep integral. Konsep dasar integral adalah cara penjumlahan berkesinambungan atau kontinu. Integral adalah kebalikan dari diferensiasi dan dianggap sebagai penjumlahan dari fx sama dengan dx. Dalam ilmu matematika, integral dinotasikan sebagai fx sama dengan fx tambah c. Selanjutnya adalah tabel integral yang berisi tentang sifat-sifat integral. Berapakah integral dari 2x kuadrat dx? Penyelesaiannya yang pertama kita lihat dari sifat sebelumnya yang mirip dengan soal ini, yaitu sifat dari integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Lalu, integral dari 2x kuadrat dx itu sama dengan 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kali c. Hasilnya adalah 2 per 3x pangkat 3 tambah c. Aplikasi diferensial dan integral pada bidang farmasi digunakan untuk menentukan dosis obat yang tepat untuk pasien berdasarkan berat badan, usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Yang kedua, menentukan konsentrasi obat dalam urin, darah, atau jaringan tubuh. Yang ketiga, memprediksi efek samping, interaksi, dan biofabilitas obat. Yang keempat, analisis kinetika dan dinamika obat. Yang kelima, desain sistem penghantar obat yang penting. Hai semua, kali ini aku akan membahas satu contoh soal pengaplikasian diferensial dan integral dalam dunia kefarmasian. Soal yang akan kita bahas adalah, dalam sebuah percobaan farmakokinetika, diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah tiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut, yaitu CP sama dengan 32 dikali E pangkat minus 0,05T dikurangi E pangkat minus 1,2T, di mana CP adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T, dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Yang ditanyakan adalah berapakah luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut, dan pada titik berapakah nilai T dan CP mencapai nilai maksimum. Untuk menyelesaikan pertanyaan mengenai luas daerah bawah kurva atau AUC, maka kita harus mengintegralkan persamaan CP. Dikarenakan pada soal tidak diketahui batas waktu yang digunakan, maka batas waktu dapat kita anggap mulai dari 0 hingga tak hingga. Kemudian kita substitusikan nih persamaan CP menjadi seperti yang aku tunjuk dalam kurva. Karena kan 32 merupakan sebuah konstanta, maka dapat kita keluarkan dari persamaan integral menjadi AUC dengan batas 0 hingga tak hingga sama dengan 32 dikali
integral dengan batas 0 tak hingga persamaan E pangkat minus 0,05T dikurangi E pangkat minus 1,2T terhadap waktu. Nah, setelah kita integralkan, maka didapatkanlah persamaan seperti ini, yaitu AOC dengan batas 0 hingga tak hingga sama dengan 32 dikali persamaan ini. Dikarenakan pada batas waktu tak hingga nilainya mendekati 0, maka untuk persamaan E pangkat minus 0,05 dikali tak hingga per minus 0,05 dan E pangkat minus 1,2 kali tak hingga per minus 1,2 dapat kita hilangkan atau dapat kita abaikan. Sehingga persamaan AOC dengan batas 0 hingga tak hingga menjadi seperti ini. Nah, setelah diselesaikan, maka nanti akan didapatkan AUC dengan hasil 613,44. Untuk mengerjakan soal mengenai titik maksimum, terdapat dua langkah yang harus kita kerjakan. Langkah pertama adalah menentukan nilai T maksimum. Penentuan nilai T maksimum dapat kita lakukan dengan menurunkan persamaan CP terhadap waktu sama dengan 0. Kenapa sih 0? Karena pada titik puncak, slope akan bernilai 0, dan slope itu sendiri merupakan turunan dari CP. Kemudian dari persamaan ini, kita substitusikan persamaan CP menjadi seperti ini. Kemudian dikarenakan 32 merupakan sebuah konstanta, maka 32 dapat kita keluarkan dari persamaan turunan, menjadi seperti ini. Dan turunan ini dapat kita pecah menjadi seperti ini. 32 dikali turunan dari E pangkat minus 0,05T terhadap waktu, dikurangi turunan dari E pangkat minus 1,2T terhadap waktu sama dengan 0. 32 ini nanti akan dipindahkan ke ruas kanan sehingga hasilnya persamaan ini sama dengan 0. Setelah diturunkan, maka akan didapatkanlah persamaan seperti ini. Minus 0,05E pangkat minus 0,05T dikurangi minus 1,2E pangkat minus 1,2T. Sama dengan 0. Untuk persamaan ini aku pindahin ke depan, biar agak nggak bingung. Sehingga persamaan menjadi seperti ini, 1,2E pangkat minus 1,2T kurang 0,05E pangkat minus 0,05T. Kemudian persamaan yang ini aku pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga membentuk persamaan seperti ini. 1,2E pangkat minus 1,2T sama dengan 0,05E pangkat minus 0,05T. Lalu yang konstanta depan ini kita satukan dan E yang ini dan ini kita satukan menjadi bentuk seperti ini. 0,05 per 1,2 sama dengan E pangkat minus 1,2T per E pangkat 0,05T. Dengan menggunakan pembagian bilangan per pangkat, maka kita dapatkanlah nanti E hasilnya minus 1,15T. Kemudian persamaan ini kita lenkan menjadi bentuk seperti ini. E-nya hilang, jadi len 0,05 per 1,2 sama dengan minus 1,15T. Setelah dilenkan, maka didapatkanlah T sama dengan 2,76 jam. Langkah kedua adalah menentukan nilai CP maksimum. Penentuan nilai CP maksimum dapat kita lakukan dengan mensubstitusikan langsung nilai T maksimum pada persamaan CP. Menjadi bentuk seperti ini. Nah, setelah diselesaikan dalam kalkulator, maka nanti didapatkanlah hasil CP sama dengan 26,56. Artinya, pada titik 2,76, 26,56, nilai CP dan T mencapai nilai maksimum. Berikut adalah grafik persamaan CP jika digambarkan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih.